Baik, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Rifai ya, sama Mbak Yulnur nih yang udah hadir pada pertemuan kita di mata kuliah PR Event di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-14 gitu ya. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, Robby Sholli Sodri, wa Yasili Amri, wa Rahmatan Melisani Al-Fawqali. Sudah terlihat ya PowerPoint yang saya share? Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-14 gitu ya, terkait dengan mata kuliah PR Public Relation Event. Nanti di sini kita akan membahas terkait dengan membuat atau praktik membuat corporate event. Yang pertama, sub pembahasan kita adalah merencanakan kegiatan corporate event. Yang kedua, itu bekerja sama dengan corporate event planner. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis corporate event. Praktik membuat corporate event. Corporate event merupakan sebuah event yang melibatkan karyawan dan profesional pada sebuah perusahaan. Event jenis ini bisa menjadi ajang membentuk mutual understanding antara karyawan dengan perusahaan. Corporate event adalah event yang disponsori oleh perusahaan, di mana event ini biasanya bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada staf atau karyawan dalam suatu perusahaan dan menjadikan karyawan sebagai mitra kerja. Nah, teman-teman harus diketahui bahwa corporate event ini adalah satu acara atau kegiatan yang dilakukan oleh satu perusahaan, gitu ya. Perusahaan itu sendiri, gitu ya. Misalkan teman-teman bekerja di suatu perusahaan A. Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman menjadi seorang PR, maka teman-teman bisa melaksanakan satu kegiatan yang namanya corporate event. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya ya, tujuan PR kita tiga, tapi yang lebih ditekankan pada corporate event ini adalah untuk membangun atau membentuk mutual understanding gitu ya. Dan siapa pesertanya? Ya pesertanya ada karyawan gitu misalkan. Ataupun kita misalkan bekerja sama dengan suatu event planner gitu ya, yang profesional dan segala macam. Nah, terus selanjutnya bisa juga dengan stakeholder kita gitu ya, ataupun eh, bisa dengan siapa ya? Ya ini acara corporate lah, acara atasan bawahan segala macam gitu ya. Nah, ini bisa menjadi ajang satu silaturahmi lah antara suatu perusahaan dengan karyawannya, gitu ya. Antara atasan dan bawahan, bawahan dengan atasan atau yang sejajar dan segala macamnya. Itu teman-teman. Itu pada corporate event. Nah, selanjutnya di sini dalam merencanakan kegiatan corporate event, teman-teman eh, eh, rencananya gitu ya harus membuat namanya yang pertama adalah pilih lokasi yang strategis. Nah, artinya apa? Jadi teman-teman ketika mengadakan suatu event secara korporat tentu teman-teman harus memiliki atau memilih satu lokasi yang strategis gitu ya. Di mana lokasi ini mungkin bisa di indoor kah, di outdoor kah gitu ya, atau di tempat wisata sekalipun. Nah, itu teman-teman harus bisa memilih lokasi yang strategis. Lokasi strategisnya berfungsi untuk apa? Ya, untuk memberikan kenyamanan gitu ya bagi peserta yang mengikuti event corporate kita gitu ya. Dari karyawannya, terus atasannya, nanti gimana segala macam. Biasanya ini kita laksanakan atau biasanya event corporate ini dilakukan di perusahaan bisa gitu ya, tapi di ruangan misalkan di aulanya di perusahaan tersebut, atau misalkan kita juga bisa melaksanakan di luar gitu ya. Di luar kita menyewa hotel biasanya ya, disiapkan juga kamar-kamarnya para pesertanya atau para karyawan dan segala macam, atasan yang juga dikasih kamar dan segala macamnya. Dan juga di situ juga ada tempat yang memang dikhususkan untuk berkumpul bersama dan segala macamnya. Ya, itu jadi kita harus mempersiapkan
lokasi yang strategis untuk kenyamanan para peserta event tersebut ya. Pilih lokasi yang nyaman untuk event agar event dapat terselenggara dengan baik gitu ya. Jangan salah pilih tempat gitu ya. Teman-teman milih tempat. Nah, ini juga harus disurvei juga teman-teman. Biasanya kita sebagai PR atau sebagai penyelenggara acara kita juga survei tempat. Dulu saya pernah melaksanakan ini, saya juga survei dulu nih dari beberapa hotel yang mungkin kita bisa laksanakan kegiatan event kita sesuai dengan event kita misalkan tema kita apa itu disesuaikan juga dengan lokasinya. Kalau misalnya di puncak itu di mana, hotel apa, terus lokasinya gimana dan segala macam, fasilitasnya bagus nggak segala macam, itu harus kita pilih lokasi yang strategis atau lokasi yang bisa membuat kegiatan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah selaraskan tujuan klien. Tujuan dari event adalah mendapatkan exposure guna membangun reputasi bersama antara perusahaan, karyawan, dan stakeholder. Ya. Jadi dari kegiatan ini kita harus membuat yang namanya exposure guna membangun reputasi bersama, gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan tujuan dari kegiatan kita. Gitu ya. Tujuannya adalah untuk kebersamaan kita bersama lah, gitu ya. Jadi kita bagaimana mungkin di dalam satu rapat itu atau misalnya di satu kegiatan itu kita sesuaikan dengan tujuan kita, misalkan untuk mutual understanding, untuk kebersamaan kita bersama, itu harus diselaraskan gitu ya. Artinya tidak ada perbedaan antara perusahaan, karyawan, atau mungkin stakeholder. Kalaupun kita mengundang stakeholder, ya berarti kita harus selaraskan juga stakeholder kita dengan tujuan event tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah perangkat lunak yang handal. Nah, ketika kita dihadapkan dengan dunia sekarang, gitu ya, dengan dunia digital yang sudah sangat maju, tentu kita harus menggunakan perangkat lunak yang handal. Artinya, bisa kita gunakan perangkat lunak yang memang bisa mendukung event kita. Kalau memang ada yang lebih simple, kenapa enggak gitu. Misalkan kalau misalkan kita mengadakan event corporate event gitu, mengundang tamu luar tapi tamu luar tidak bisa hadir gitu ya. Tentu kita harus menggunakan perangkat yang handal gitu, perangkat yang bagus, yang tidak mengganggu atau malah lebih ke membantu kegiatan acara tersebut berjalan dengan lancar. Seperti itu, teman-teman. Jadi pertama adalah lokasi, tujuan, dan selanjutnya adalah perangkat lunak atau perangkat yang mendukung kegiatan kita. Gitu ya. Nah, tentu pada satu perangkat ini kita juga harus melakukan survei juga terkait dengan perangkat lunak tersebut. Kita harus tahu dulu perangkatnya seperti apa, gitu kan, perangkat lunaknya seperti apa, terus penggunaannya seperti apa. Kira-kira kalau beli acara kita tuh bagus atau enggak, atau misalkan dipakai di kita bisa atau enggak. Nah, itu harus disurvei terlebih dahulu terkait dengan perangkat lunaknya. Nah, selanjutnya adalah bangun relasi atau networking. Gitu ya. Keberhasilan event tergantung pada people behind the event, orang-orang di belakang situ. Gitu ya. Oleh karena itu, bangun networking yang baik antara perusahaan dan pihak-pihak pendukung terselenggaranya event. Nah, misalkan kalau kita bekerja sama dengan event planner atau bekerja sama dengan I.O., tentu kita juga harus membangun relasi yang baik dengan mereka. Fungsinya untuk apa? Biar mereka bisa membuat acara yang kita inginkan berjalan seperti apa yang kita mau dan berhasil. Seperti itu. Kalaupun memang baru, ya tentu kita harus membangun relasi juga dengan mereka. Jangan cuma mereka ibarat kata kita pakai di acara, tapi setelah itu kita lupa. Gitu. Kalau secara PR tidak seperti itu. Kita harus membangun relasi, gitu ya. Harus membangun kerjasama terus menerus. Gitu. Artinya kita harus membangun suatu kekompakan bersama. Gitu. Walaupun eventnya sudah tidak terlaksana, gitu ya. Setelah selesai acara ya tetap kita berkomunikasi, kita bersilaturahmi segala macam dan segala macamnya. Fungsinya untuk apa ya? Untuk relasi kita ke depannya. Ketika memang mereka bisa melaksanakan nanti di next event selanjutnya, nah itu kan ada nilai plus dari satu networking kita dengan relasi kita, gitu ya teman-teman. Nah itu membangun relasi. Yang kedua adalah promosi. Nah promosi ini artinya adalah teman-teman bukan promosi yang ini ya profit ya. Ini promosi non profit teman-teman. Jadi artinya teman-teman membangun publisitas atau melaksanakan publisitas, membuat publikasi tersendiri gitu ya. Teman-teman tanpa disadari gitu ya. Teman-teman pada suatu kegiatan event
perusahaan lain atau event-event di luar gitu yang pernah teman ikuti, pasti teman-teman pernah melakukan yang namanya update status, terus teman-teman pernah melaksanakan atau pernah melakukan live Instagram dan segala macam. Nah, itu secara tidak langsung teman-teman melakukan yang namanya publisitas. Fungsinya untuk apa? Ya untuk memberitahu gitu pada orang lain bahwa ada loh event ini gitu ya. Ada loh event kita yang kita selenggarakan dengan kayak gini loh kegiatannya. Terus pesertanya seperti ini, terus ada pengisi acara seperti ini. Nah, itu secara tidak langsung teman-teman melakukan yang namanya publisitas gitu. Pernah ya teman-teman pernah ke event gitu, event jazz gitu ya, terus event dari mana ya, event mungkin PRJ dan segala macamnya. Nah, itu pasti teman-teman pernah mengikuti itu gitu ya. Atau misalkan yang lagi sekarang lagi hits banget tuh ada badminton dan segala macamnya, teman-teman datang ke Senayan terus menonton, terus video, foto dan segala macam. Itu teman-teman sama saja melakukan namanya promosi, dalam artian adalah publisitas gitu ya. Memperlihatkan apa yang teman-teman lakukan pada kegiatan tersebut. Itu merencanakan kegiatan corporate event pada poin promosi. Nah, selanjutnya poin 14.2 atau subtema kita bekerja sama dengan corporate event planner. Nah, ini event planner tuh biasanya kayak ini ya, kayak IO gitu-gitu ya, IO, WO dan segala macamnya ya. Memang mereka bertugas sebagai apa ya? Perangkat event gitu ya. Mereka termasuk dalam perangkat event. Kita sebagai penyelenggara, mereka sebagai pelaksana event seperti itu. Kembali lagi pada tujuan event, perusahaan adalah kembali lagi pada tujuan event perusahaan adalah membangun kesepahaman nilai-nilai daripada sebuah perusahaan. Pada pelaksananya, bisa saja perusahaan menyewa jasa corporate event planner gitu ya. Jadi artinya mereka yang memang sudah biasa menangani event corporate. Namun, sebagai orang yang bekerja pada perusahaan, haruslah memahami apa saja yang harus dilakukan oleh event planner. Nah, ini harus teman-teman pahami bahwa secara corporate event planner mereka punya tugas gitu ya. Artinya kita juga harus tahu sebagai penyelenggaranya apa saja nih tugas atau pekerjaan yang corporate event planner lakukan. Nah, diantaranya yang pertama adalah lakukan brainstorming. Nah, ini sebelum kegiatan biasanya kita sebagai PR harus melakukan brainstorming gitu ya. Artinya menyatukan ide, menyamakan tujuan, menyamakan suatu ide yang memang kita buat gitu ya. Apa yang menjadi keinginan atau visi misi perusahaan perlu diterjemahkan pada event planner. Nah, ini harus dijelaskan juga visi misi perusahaan atau misalkan kegiatan yang kita laksanakan itu seperti apa. Itu harus dijelaskan kepada event planner. Fungsinya untuk apa? Agar mereka bisa menjalankan apa yang kita inginkan gitu ya. Sehingga hal ini menjadi koordinasi yang wajib untuk menghindari kesalahan. Seperti itu, teman-teman. Itu dalam lakukan brainstorming. Yang kedua adalah buatlah estimasi cost. Nah, secara PR seperti pertemuan sebelumnya, kita memang tidak berhubungan dengan namanya pendanaan dan segala macam. Tapi kita harus tahu juga terkait dengan pengelolaannya. Artinya, kita harus membuat atau bukan membuat, kita harus membuat estimasi gitu yang bekerja sama dengan bagian keuangan. Tinggal kita menjelaskan kepada bagian keuangan yang nanti bagian keuangan akan membuat estimasinya gitu ya. Dari estimasi tersebut kita juga biasanya kepada corporate event planner gitu ya atau event planner mereka akan membuat namanya penawaran terhadap kita gitu ya. Nanti dari situ kita bisa bandingkan kira-kira cost yang cost yang kita perhitungkan sama atau misalkan mungkin tidak berjauh, biasanya sih tidak berjauh beda ya, tidak jauh beda. Biasanya event planner itu memberikan penawaran agak lebih dari estimasi kita gitu ya. Jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan nantinya kita gitu. Ketika kita bisa mempertimbangkan oh si IO ini ngasih harga sekian. Kita estimasi kita sekian. Kira-kira pas nggak nih? Nanti biasanya dari apa namanya? Dari penawaran kita akan nego biasanya. Akan nego kepada event planner. Makanya kita harus mempunyai catatan-catatan yang memang berhubungan dengan estimasi cost ini. Estimasi cost ini yang dikeluarkan dari bagian keuangan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah membuat checklist. Nah, ini biasanya kalau kita memang bekerja sama dengan event planner gitu ya, tentu kita harus membuat checklistnya teman-teman. Jadi hal-hal kecil apapun itu gitu terkait dengan kegiatan kita, kegiatan dengan event corporate event,
kita harus buat checklistnya. Susunan acara yang seperti apa, nanti ada checklistnya tuh, susunan acara. Misalkan di jam pertama, oh ini ada. Ini udah selesai. Oke, ini belum. Ini udah segala macam. Nah, itu harus dibuat checklistnya. Untuk apa? Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Kita sebagai PR tentu harus mengawasi juga kegiatan dari si corporate event planner itu. Event planner itu ya kita harus awasi dengan checklistan kita. Misalkan mereka menawarkan A, tapi ketika dilaksanakan di hari H, itu harus kita checklist gitu. Fungsinya untuk mendetailkan semua apa yang kita butuhkan dan apa yang mereka sudah tawarkan itu ada di dalam situ. Fungsinya untuk itu, teman-teman. Jadi hal ini dilakukan agar tidak ada hal-hal yang terlewatkan sekalipun hal-hal kecil kayak gitu. Checklist dari fungsi checklist. Jadi yang harus diperhatikan kepada event planner, kita buat checklistnya juga. Jadi brainstorming, terus estimasi host, terus buat checklist gitu ya terkait dengan si corporate event planner. Nah, selanjutnya adalah memiliki smart location. Gitu ya. Nah, ini lokasi, lokasi, dan lokasi. Hal ini perlu benar dicermati, begitu pula perihal makanan, minuman, dekorasi, dan juga sound system. Hal ini biasanya akan menjadi perbincangan para penikmat event. Nah, misalkan dari checklist tadi gitu ya, kita melihat ada makanan apa saja itu checklist segala macam. Terus maksudnya smart location di sini adalah ketika kita memang mengadakan suatu event yang disiapkan ya, atau misalkan kita kerjasamakan dengan si event planner gitu ya, mereka juga harus mempersiapkan itu dengan baik gitu ya. Smart location dari segi makanan, minuman, dekorasi, sound system, dan segala macamnya. Nah, ini biasanya memang ketika mungkin teman-teman pernah menghadiri suatu pernikahan atau acara nikahan temannya ya, nikahan orang lain gitu ya. Nah, biasanya teman-teman pasti akan membicarakan ini. Makanan, minuman, dekorasi, dan juga sound system. Atau misalkan kalau misalkan ada entertainment ya, teman-teman pasti membicarakan hal tersebut. Gitu ya. Nah, ini tentunya yang kita hindari, gitu ya, biar acara yang kita laksanakan itu berjalan dengan baik. Tentunya dengan pilih event planner yang memang berhubungan dengan makanan, minuman, yaitu harus disiapkan seperti koki-kokinya yang handal dan segala macam yang sudah memang kita tahu bahwa itu adalah kegiatan atau misalkan mereka yang memang sudah pakar di dalamnya gitu ya, terkait dengan makanan, minuman, terus dekorasinya juga seperti apa. Ini harus kita apa namanya memiliki smart location artis seperti itu. Jadi jangan sampai apa yang kita hidangkan dalam artian hidangkan kan bisa makanan ya, hidangkan makanan terus kegiatan acara itu masuk dalam hidangan gitu. Istilahnya hidangan tersebut nikmat lah, gitu. Tidak menimbulkan pembicaraan yang tidak baik gitu ya. Karena tujuan kita untuk sebagai PR ada 3, membangun reputasi, membangun image, membangun reputasi, mutual understanding, agar itu tidak menjadi perbincangan yang tidak baik, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah membangun tim. Dalam kegiatan atau bekerja sama dengan corporate event planner, tentu kita harus membangun tim, gitu ya. Artinya, ketika memang kita sebagai penyelenggara dan event planner sebagai pelaksana acara, kita juga harus membangun tim dengan mereka gitu ya. Artinya kita harus bisa menempatkan gitu ya the right on the right place gitu ya. Jadi sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya dan segala macamnya. Nah, itu diperlukan tim yang solid dalam merencanakan, ya, merencanakan dari awal, mempersiapkan juga dari awal dan menjalankannya ketika hari H suatu event. Oleh karena itu, the right on the right place gitu ya, perlu diperhatikan gitu ya. Jangan sampai kita salah menempatkan orang gitu ya. Jangan sampai kita salah menempatkan event planner gitu ya. Menempatkan IO yang memang bagus lah seperti itu. Selanjutnya adalah membuat rencana perjalanan dan akomodasi. Nah, yang perlu diperhatikan juga ketika bekerja sama dengan corporate event planner, membuat rencana dan perjalanan dan akomodasi. Nah, ini siapa nih? Ini institusi kami kampus saya. Perlu membuat rencana perjalanan dan akomodasi bagi tamu-tamu yang diundang gitu ya dengan khusus atau VIP, di mana hal ini menjadi salah satu hal mendasar yang memiliki kepentingan yang perlu menjadi perhatian gitu ya. Teman-teman juga harus tahu juga nih kira-kira perjalanan kita membuat rencana perjalanan, misalkan oke, acaranya jam sekian. Ketika acara jam sekian berarti tamu yang kita undang itu harus kita jemput di
jam sekian agar tiba pada tepat waktunya, atau misalkan tiba 30 menit sebelum acara berlangsung gitu ya. Akomodasinya seperti apa? Misalkan kita siapkan akomodasi khusus dari kendaraan operasional gitu ya. Kita pakai mobil ini dan segala macam. Nah, ini harus dibuat rencananya teman-teman, perjalanan akomodasinya. Gitu ya, ketika teman-teman memang berhubungan atau hal yang harus teman-teman perhatikan ketika berhubungan dengan corporate event planner. Nah, selanjutnya adalah membina relasi. Di mana event berlangsung, maka Anda perlu mencermati vendor yang benar-benar dapat bekerja sama dengan tim Anda, gitu ya. Berarti kita punya tim dan vendor punya tim, gitu ya. Artinya kita harus bisa membangun tim, gitu ya, antar tim, gitu ya, tim kita dengan vendor, gitu. Artinya kita saling menutupi satu sama lain, gitu. Ketika kita sebagai perencana, nah berarti tim kita akan menjadi koordinator si event planner-nya. Nah, event planner ini nanti akan disandingkan dengan kita gitu ya. Jadi misalkan koordinator perlengkapan, oke dengan Bapak A, nah, Bapak A nanti berhubungan dengan CEO atau berhubungan dengan CEO, apa berhubungan dengan IO atau event planner yang berhubungan dengan vendor A. Gitu ya. Jadi kita harus membina relasi atau artinya kita harus membangun tim antara tim kita dengan tim vendor gitu ya. Di level vendor yang sudah kredibel, nah teman-teman juga harus mempersiapkan tim yang kredibel dan terpercaya gitu ya. Apalagi ketika ketika Anda membuat event di kota yang bukan wilayah Anda, wilayah perusahaan kita misalkan gitu ya. Sebaiknya Anda melakukan dulu riset dan survei dengan cermat, mencari informasi akurat dari pekerja atau penyelenggara event setempat mengenai vendor-vendor tersebut terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi memang pada suatu kegiatan event gitu PR kita juga harus melakukan riset dan survei terlebih dahulu agar apa? Ya bukan untuk main-main gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan event corporate kita gitu ya. Apalagi memang kita mengundang stakeholder, tentunya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di depan stakeholder kita gitu ya. Mereka sebagai pemangku kepentingan, mereka sebagai apa namanya rekan kita di kantor atau rekan kita di perusahaan ya harus kita jamu dengan baik dengan event yang baik pula seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis corporate event. Apa aja sih jenis-jenis corporate event? Nah, ini tidak asing biasanya. Teman-teman pasti pernah mendengar ini. Yang pertama adalah trade show atau investor summit gitu ya. Nah, ini biasanya acara pameran gitu ya yang mengundang investor gitu. Biasanya mempertemukan perusahaan dengan investor. Nah, selanjutnya adalah appreciation day. Nah, ini appreciation day biasanya juga biasa kita lakukan ya. Itu dengan karyawan dan eksternal atau biasanya dengan customer atau stakeholder. Nah, itu pernah kita jenis-jenis corporate event gitu ya. Nah, selanjutnya adalah holiday parties. Nah, ini biasanya teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan kata family gathering gitu ya. Family gathering ini biasanya berhubungan dengan appreciation day, holiday parties gitu ya. Nah, selanjutnya ada business dinner, ada conference gitu ya, perjalanan insentif. Nah, ini perjalanan insentif biasanya dilakukan di kota-kota besar, daerah pariwisata. Biasanya hal ini berkenaan dengan bisnis dan leisure gitu ya. Nah, ini bukan perjalanan yang cuma jalan doang gitu ya, tapi ya berhubungan dengan bisnis, misalnya kalau seorang PR gitu, atau corporate event juga. Terus selanjutnya ada charity event. Nah, charity event ini biasanya berhubungan dengan kegiatan sosial gitu ya. Entah teman-teman mungkin secara corporate mengadakan sunatan massal, gitu. Terus mengadakan atau memberikan santunan santunan anak yatim, bantuan kepada korban bencana dan segala macamnya. Terus membuat team building event. Nah, biasanya di family gathering nih ada kayak gini, team building. Kita membuat apa namanya game-game gitu atau kita mengundang IO yang memang berhubungan dengan team building gitu dan segala macamnya atau pemateri sekalipun dan segala macamnya. Lanjut adalah boarding meeting. Nah, pertemuan level boarding of director nih biasa atasan-atasan ya perlu dibuatkan dalam sebuah kemasan event agar alur komunikasi dapat dilakukan dengan lebih nyaman. Nah, itu terkait dengan jenis-jenis corporate event. Nah, selanjutnya teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di grup gitu ya. Jadi nanti teman-teman ada kuis yang harus teman-teman kerjakan. Nah, ini ada di PPT ya, ada di PPT, ada di materi. Teman-teman nanti bisa lihat apa saja pertanyaannya.
Nah, ini masing-masing pertanyaan itu nilainya 20 poin. Jadi satu pertanyaan itu 20 poin, jadi 5 pertanyaan ada 100 poin kalau teman-teman menjawab bukan dengan benar, karena benar itu hanya milik Allah. Kalau kita ini berdasarkan pemahaman saja gitu ya. Jadi artinya nilainya subjektif lah. Subjektif ya, objektif, sorry. Kalau subjektif saya kenal dengan Mas siapa tadi? Mas Haji misalkan. Terus saya nilai, oh karena saya kenal dengan Mas Haji, saya kasih nilai 100. Nah, itu subjektif. Tapi kalau di sini kan objektif ya, teman-teman. Jadi saya harus nilai berdasarkan lalu berdasarkan pengetahuan teman-teman gitu ya. Berdasarkan pemahaman teman-teman gitu ya. Nah, kerjakan berdasarkan pemahaman dan kemampuan sendiri. Tidak diperkenankan mencontek atau mengcopy paste dari materi. Jika melanggar tidak ada nilai gitu ya. Jawaban dikumpulkan di kolom tugas SSO pada pertemuan ke-14 paling lambat 3 hari setelah kuis diberikan. Itu teman-teman terkait dengan materi kita malam ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau mau diskusikan. Silakan, jika ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin teman-teman ada yang bisa menampilkan wajahnya gitu ya. Kita foto untuk dokumentasi pertemuan kita hari ini. Silakan. Ada lagi yang bisa tampilkan? Mbak Yulnur, Nur Fitriani, Husnul Khotimah. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita ini ya, senyum ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir. Terima kasih untuk kelasnya gitu ya, untuk di kelas materi mata kuliah PR event gitu ya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan gitu ya. Terus misalkan nanti ada yang tidak jelas bisa bertanya langsung pada saya juga nanti apa namanya, setelah perkuliahan juga nggak apa-apa gitu. Silakan saja gitu ya. Saya juga ada di prodi, saya di prodi komunikasi. Saya sebagai sekretaris program studi ya di bawah Pak Sakti langsung. Jadi kalau ada apa-apa silakan nanti bisa berhubungan dengan saya di kampus. Itu teman-teman, materi kita pada hari ini dan pertemuan kita terakhir pada kali ini gitu ya. Tidak terasa ada pertemuan ke-14, nanti setelah ini teman-teman akan melaksanakan ujian akhir semester. Semoga lancar UASnya, semua mata kuliah ya dapat nilai bagus. Amin. Kita akhiri teman-teman, kita lapas hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.